Shalom guys, hari ini saya ingin membagikan sedikit mengenai Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di mana di dalam Galatia 5 ini kita bisa hidup melalui dua cara. Yang pertama, hidup secara roh, dan yang kedua, hidup secara daging. Hidup secara daging adalah kita hidup menurut hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Sedangkan hidup secara roh adalah hidup bersama dengan Kristus. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang bertentangan. Jadi, jika kita hidup secara daging, kita tidak bisa hidup secara roh. Dan jika kita hidup secara roh, kita tidak bisa hidup secara daging. Dan di sini dikatakan bahwa jika kita hidup secara daging, maka kita tidak bisa bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Oleh karena itu, marilah kita hidup secara roh. Terutama di masa COVID ini, marilah kita bersama-sama hidup secara roh untuk memuliakan nama Tuhan, berbagi kasih dengan sesama, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Nah, hari ini kita akan dibawakan khotbah oleh orang yang sangat luar biasa, yaitu Brian Sutanto. Sebelum kita memulai khotbah itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau misalkan kami hari ini masih boleh ibadah online Tuhan, masih boleh bersama-sama melakukan ibadah ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami memulai ibadah Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, tim PPW Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, orang Brian Sutanto yang akan sharing Tuhan, semoga sharingnya itu bisa menjadi berkat buat kami Tuhan, bisa menjadi terang buat kami Tuhan dalam menjalani hidup kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Kita mau katakan, Dia yang layak untuk disembah. Dunia. We praise, rolling through the day, as your presence now prevails. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we trust in your spirit. The hearts open now, everybody sing us. Amen. We can go to the
sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Yes. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Jesus, All my life you have been so good. With every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. your goodness. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Ever be on my
pada saat ini kita mau menyambut pembicara kita di siang hari ini yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, yang begitu terkenal. Dia seorang pemuda yang sangat diberkati oleh Tuhan dan banyak sharing-sharingnya yang begitu memberkati saya juga secara pribadi. Dan pada saat ini juga dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan teman-teman semoga bisa terberkati lewat hambanya. Kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Brian. Please welcome. Shalom guys, selamat datang di C3 2020 Online. Hari ini kita akan membahas sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau janji Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita akan belajar secara terstruktur mengenai bagaimana caranya bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah Manage Your Expectation and Claim the Promised Land with God. Atau dalam bahasa Indonesia adalah mengelola ekspektasi kita dan masuk dalam tanah perjanjian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa ketika Tuhan memberikan janji ini kepada manusia, tepatnya pada kitab Ulangan, itu merupakan sebuah kitab untuk mempersiapkan bangsa Israel generasi yang kedua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita tahu bahwa bangsa Israel generasi yang kedua merupakan bangsa Israel yang lahir di tengah padang gurun. Sedangkan generasi pertama merupakan generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah padang gurun. Nah, teman-teman, kitab Ulangan ini membahas bagaimana Musa mempersiapkan generasi kedua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, di dalam kitab Ulangan itu ada salah satu janji Tuhan yang perlu kita ketahui, bahwa janji Tuhan untuk setiap kita bahwa kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya akan naik dan bukan menjadi turun. Akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, itu adalah menjadi janjinya Tuhan kepada saudara dan saya untuk orang-orang yang mengasihi Dia, teman-teman. Namun apa syarat untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Dalam kitab Ulangan dijelaskan bahwa syarat itu adalah kita harus tahu apa yang menjadi perintah Tuhan untuk setiap kita, yaitu 10 firman Tuhan dan lain-lainnya, teman-teman. Lalu kita harus menjalankan hal itu dengan setia, dan kita hanya boleh beribadah pada satu Allah saja, dan jangan ada Allah lain daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan maka hal itu akan membawa kita kepada kenaik dan bukan menjadi turun. Nah, teman-teman, seringkali kita mendengar dalam kehidupan ini bahwa kamu akan menjadi naik dan bukan menjadi turun. Ketika kamu menerima Yesus dalam kehidupan kamu akan naik dan bukan menjadi turun. Tapi realitanya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, banyak yang mengalami malah keturunan, menurun. Mereka merasa ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka hidup di jalannya Tuhan, hidup mereka kan bukanlah naik, malah mereka menjadi turun. Banyak dari antara mereka yang bilang, wah, setelah ikut Yesus, kenapa ya bisnis saya tuh malah jadi turun? Ketika saya hidup dengan cara yang jujur, ketika saya bekerja dengan caranya Tuhan, bukannya berkat berkelimpahan yang saya dapat, tapi hidup saya menjadi semakin turun. Atau kalau teman-teman dari antara teman-teman ada yang pernah, kok setelah saya dibaptis hidup saya menjadi lebih buruk ya? Kenapa setelah saya dibaptis teman-teman saya meninggalkan saya? Kenapa ketika saya aktif dalam pelayanan saya di gereja, komunitas saya yang biasa saya berteman itu meninggalkan saya? Kehidupan saya bukanlah naik, tapi menjadi turun, teman-teman. Nah, perasaan inilah yang juga dirasakan oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, teman-teman. Bangsa Israel generasi pertama ketika mereka keluar daripada Mesir dengan segala kedahsyatan yang mereka rasakan, dengan semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa, dengan 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir, dengan semua laut yang terbelah dua dan mereka bisa melalui laut Tebrau itu. Mereka keluar dari bangsa Mesir lalu masuk dalam tanah padang gurun. Mereka masuk ke dalam tanah yang dimana tidak ada air dan madunya, tidak ada kelimpahannya. Sedangkan Mesir merupakan kota yang beradab pada masa itu. Mesir merupakan kota yang penuh dengan berkelimangan harta, teman-teman. Hal inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga hal ini menyebabkan mereka menjadi bangsa yang bersungut-sungut. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Alkitab beberapa kali menjelaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu menjadi bersungut-sungut ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan dari kehidupan mereka, bangsa yang selalu mengumpat,
yang selalu mengingini untuk kembali ke tanah Mesir, yang tidak mau masuk dalam tanah perjanjian. Mereka memilih kepada Musa, Musa kembalikan saja kita kepada Mesir. Kenapa kamu membawa saya keluar dari Mesir untuk membuat kita mati di padang gurun? Kita tahu hal itu membuat bersungut-sungut timbul dalam hati bangsa Israel, teman-teman. Nah, mengapa semua hal itu bisa terjadi? Kenapa di tengah-tengah perjanjiannya Tuhan dengan bangsa Israel malah menjadi bangsa yang bersungut-sungut? Itu semua terjadi, teman-teman, karena ekspektasi yang ada di benak dari bangsa Israel. Pada saat mereka keluar, teman-teman, dengan mukjizat yang begitu besar, dengan banyaknya keajaiban yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel, timbul pada dalam pikiran mereka bahwa ekspektasi tanah yang akan mereka nikmati adalah kelimpangan harta. Tanah yang begitu banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Ekspektasi itu muncul dalam benak mereka, sehingga fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Nah, mereka menjadi kecewa dan mereka menjadi sungut-sungut. Mereka menjadi salah fokus. Dan itu semua menjadi salah di matanya Tuhan, teman-teman. Mereka menjadi salah kaprah. Fokus mereka bukanlah kepada kekuatan Tuhan, tetapi kekuatan diri mereka sendiri. Tentu kita tahu hal yang membuat bangsa Israel, generasi yang pertama, untuk tidak masuk dalam tanah perjanjian adalah ketika mereka, Tuhan suruh kirim 12 pengintai, teman-teman. Suatu hari ketika bangsa Israel bersiap-siap masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mengatakan kepada Musa, panggillah 12 pengintai dari setiap suku untuk mereka mengintai tanah perjanjian itu dan kembali membawa hasil dari pengintaian itu, teman-teman. Nah, hasil daripada pengintaian itu adalah 10 daripada 12 pengintai mengatakan bahwa tanah itu memang bagus. Janji Tuhan itu memang bagus. Tapi kita akan sulit mendapatkannya karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang kuat. Bangsa-bangsa di sana adalah bangsa-bangsa yang memiliki persenjataan yang lengkap. Sedangkan kita ini nggak ada apa-apanya, teman-teman. Hal itulah yang menyebabkan akhirnya bangsa ini menjadi bersungut-sungut dan Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel generasi pertama dan 10 pengintai yang pertama itu tidak boleh masuk dalam tanah perjanjian. Yang boleh masuk hanyalah Yosua dan Kaleb bin Yefune karena mereka memiliki ekspektasi yang benar terhadap perjanjiannya Tuhan kepada bangsa Israel, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mau kita tuh memiliki berkat yang berkelimpahan, teman-teman. Tuhan mau memberkati saudara dan saya dengan cara yang benar. Dia mau kita tahu bahwa Tuhanlah yang menyiapkan segala sesuatu itu untuk kita, teman-teman. Bahwa Tuhanlah yang sudah menyiapkan berkat itu kepada saudara dan saya. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, atau bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kasih karunia Dia yang begitu besar, sehingga Dia mengaruniakan berkat itu kepada kita, teman-teman. So, jangan salah ekspektasi, jangan terbawa oleh arus ekspektasi kita terhadap berkatnya Tuhan, yang menjadikan kita menjadi salah fokus, yang menjadikan kita fokusnya kepada berkat, bukan kepada Tuhannya. Nah, inilah yang menjadi salah di mata Tuhan, teman-teman. Saya ada sebuah kesaksian di mana yang pernah saya alami beberapa saat ini, teman-teman. Di mana pada tahun lalu Tuhan menyediakan buat saya sebuah janji. Saya ingat betul pada awal tahun bahwa Tuhan akan memberikan saya sebuah tempat tinggal yang baru, sebuah tanah perjanjian yang baru saya bersama dengan Tuhan. Saya ingat betul dengan waktu pertama kali saya menerima janji itu, saya tulis dalam vision card dan saya masukkan dalam kotak vision card saya. Dan saya berdoa dengan pasangan saya, teman-teman. Nah, ketika saya sudah mendapatkan janji itu, respon saya dengan pasangan pada waktu itu adalah kita mulai mencari apa yang menjadi janjinya Tuhan. Kita mulai keliling di daerah komplek Sunter di mana tempat saya tinggal, teman-teman. Kita mulai keliling, kita mulai cari-cari, dan kita mulai mengandalkan kekuatan kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik, untuk tanah yang Tuhan janjikan untuk kita berdua bisa miliki, teman-teman. Nah, suatu kali secara kebetulan ketika saya sedang bersama pasangan saya pergi ke sebuah dokter untuk perawatan gigi, teman-teman. Ketika pulang, kita salah jalan dan akhirnya masuk dalam sebuah jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu kita menemukan sebuah rumah yang sangat bagus, lokasinya sangat strategis, aksesnya sangat bagus, luasannya pun juga cukup besar, dengan harga yang sangat murah, teman-teman. So, kita pikir, wah, this is it. Ini adalah janjinya Tuhan buat saya dan kamu. Kita akan berdoa untuk tanah ini kepada Tuhan. So, singkat cerita, saya langsung berdoa dengan dia untuk mendapatkan tanah yang akan kami beli untuk menjadi tempat tinggal kami, teman-teman. Setelah kami tinjau beberapa kali, memang tempat itu sangat baik, lokasinya sangat bagus, sangat sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kami untuk rumah tinggal yang ideal untuk kita berdua. Namun ada satu hal kekurangan, yaitu rumah itu bersebelah-sebelahan dengan tempat beribadah dari umat lain, teman-teman.
So ini jadi salah satu bagian dari doa kita juga. So tapi mengesampingkan semua itu, ekspektasi kita terhadap berkat Tuhan itu sudah sangat bulat, sudah sangat nyata bahwa inilah rumah yang akan Tuhan sediakan buat kamu dan saya. Mari kita berdoa. Singkat cerita, setiap minggunya kita mulai berdoa, kita mulai kembali ke rumah itu setiap minggu. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mau klaim berkat ini untuk saudara dan untuk kamu dan saya. Kita mendoakan terus-menerus rumah itu, teman-teman. Namun alih-alih kami bisa membeli rumah itu, kami memiliki keterbatasan terhadap financial, di mana kami belum bisa membayar DP daripada rumah itu, teman-teman. Sehingga suatu kali ketika kami sanggup untuk membayar rumah itu, segeralah kita mengunjungi pemilik daripada rumah itu untuk melakukan transaksi. Lucunya teman-teman, 1 hari sebelum kita melakukan transaksi, ada pihak lain yang telah mengambil rumah itu akhirnya. Sehingga transaksi yang akan saya lakukan dengan pemilik rumah itu otomatis cancel. Kita batal untuk bisa mendapatkan rumah itu, rumah yang menjadi idaman-idaman kita berdua, rumah yang menjadi ekspektasi saya dan dia untuk bisa menikmati janjinya Tuhan. Akhirnya semua itu mesti kandas dalam waktu 1 hari. Setelah 7 sampai 8 bulan kita berdoa setiap minggunya, setelah sekian lama kita menjalani proses menunggu atau menabung untuk kita bisa membayar down payment untuk rumah itu, akhirnya di hari terakhir, di detik-detik terakhir, rumah yang dimana kita ingin dapatkan itu malah laku, teman-teman. Malah kita nggak bisa membelinya karena sudah laku. Nah, pada saat itu saya ingat betul perasaan kami berdua adalah down. Yang kita rasakan itu adalah kami menjadi sedikit bersungguh-sungguh, teman-teman. Kita menjadi salah fokus. Fokus kami bukan lagi menjadi kepada janji Tuhan, tapi fokus saya itu kepada rumah yang akan Tuhan berikan itu, teman-teman. Menjadi berkatnya itu yang menjadi fokus kami, bukannya Tuhan yang menjadi fokus kami, teman-teman. Sehingga akhirnya saya ingat betul ada beberapa waktu lamanya kita menjadi kehilangan arah. Kita menjadi diam di tempat, kita bersungguh-sungguh, kita mulai kehilangan harapan. Sampai suatu kali Tuhan bilang sama saya dalam hal itu, bilang, fokus kamu adalah salah. Mengapa kamu fokus pada berkat yang aku berikan? Mengapa kamu tidak fokus pada saya? Atau seperti itu, teman-teman. So ketika saya mendapatkan itu, langsung saya ingat, wah, maafkan saya Tuhan, saya minta maaf kalau saya itu salah fokus. Fokus saya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada berkat yang akan Tuhan berikan kepada saya. Singkat cerita, setelah kejadian itu kita dapat kabar bahwa rumah itu jadi, dibeli oleh orang lain. Saya dengan pasangan saya kembali ke rumah itu, teman-teman. Dengan tujuan untuk kita mendoakan tempat itu untuk terakhir kali ya. Doa kami begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang bukan ini berkat yang Tuhan sediakan buat saya berdua, biarlah kami memilih jalannya Tuhan untuk menjadi klaim daripada janji Tuhan itu. Kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Kami mau berserah kepada jalannya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Kami tidak mau membatasi caranya Tuhan dengan caranya kami, Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya dan memberikan yang terbaik daripada Tuhan. Singkat cerita, teman-teman, setelah kita mengalami sebuah depresi, setelah kita mengalami pertobatan bahwa, oh, saya itu salah fokus. 2 minggu kemudian, dengan kejadian yang sama, kita sedang masuk dalam sebuah komplek. Akhirnya kita menemukan sebuah rumah yang baru, teman-teman. Sebuah rumah yang lebih besar, dengan harga yang lebih murah, dengan lokasi yang lebih prime, dengan fasilitas yang lebih penuh. So hal ini membuat kita menjadi lebih bersemangat, berterima kasih kepada Tuhan bahwa inilah janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan akhirnya proses transaksi itu pun berlangsung dan akhirnya kami bisa mengklaim apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita berdua, teman-teman. Teman-teman, saya mau kasih tahu satu hal bahwa you need to manage your expectation. Kita harus bisa memanage ekspektasi kita dalam kita mengklaim apa yang menjadi janjinya Tuhan. Kalau kita tidak bisa memanage apa yang menjadi ekspektasi kita, besar kemungkinan kita itu untuk menyerah di tengah-tengah jalan. Seperti bangsa Israel generasi pertama yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka menjadi bangsa yang bersungut-sungut. Mereka menjadi salah fokus dan akhirnya mereka meninggalkan apa yang menjadi janjinya Tuhan dan mereka memilih untuk kembali kepada Mesir. Dan itulah yang menimbulkan kemarahan daripada Tuhan. Lain daripada dari itu, generasi kedua, generasi yang lahir daripada padang gurun itu tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap tanah perjanjian. Sehingga mereka inilah yang bangsa-bangsa yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian dengan fokus yang benar, yaitu adalah fokus kepada Tuhan. So teman-teman, manage your expectation and reach the promised land with God. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau kasih kepada setiap kami. Kalau kami boleh
bersama-sama berkumpul dalam ibadah online service ini. Hari ini kami mau belajar mengenai ekspektasi yang terhadap janji yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau belajar untuk kami bisa fokus kepada Tuhan, bukan fokus terhadap ekspektasi apa yang kami bisa lakukan, tetapi fokus terhadap apa yang bisa Tuhan lakukan kepada setiap kami. Izinkan kami itu untuk bisa mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang memberikan segala sesuatunya itu kepada kita tanpa kami harus bersusah-susah payah Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang baik, untuk kesempatan ini, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan mengumpulkan kami kembali Tuhan di waktu yang akan datang, untuk kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So see you guys and happy Sunday. God bless you. Thank you untuk Brian Sutanto yang sangat luar biasa khotbahnya hari ini, yang sangat memberkati kita semua. See you next week guys. God bless you.